Maka kalau jika ada wanita berlemah lembut berbicara, maka lawan bicaranya yang laki-laki, yang lawan jenis ini akan bisa ada satu penyakit dalam hatinya. Dia akan menilai wanita ini. Misal, ketika kita nelpon, Assalamualaikum, dia bilang, Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan ini? Maaf, dia lagi dengan lemah lembut seperti itu, ini bisa ya membuat penyakit hati di dalam jiwa seorang lelaki tersebut. Akhirnya dia bilang, ya di dalam hatinya mengatakan, wanita ini boleh juga, dari suaranya masya Allah banget. Pakai masya Allah lagi ya. Dari suaranya aku kayak kayaknya mungkin dia akan menggodanya atau berbicara dengan panjang lebar, akhirnya menjadi fitnah. Tetapi juga bukan wanita tersebut bukan menjawab dengan kasar. Ya, salam, kenapa? Bukan. Ya seperlunya. Ya. Ketika wanita itu ditelepon, hendaklah dia kalau seorang wanita muslimah dia akan mengatakan dia, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada perlu dengan siapa? Biasa saja, dia tidak berlemah lembut, tidak meliuk-liukkan dan mendesah-desahkan suaranya, tidak. Sabilud dumu'i sabilun murih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ahibati fillah, sallamani wa sallamakumullah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan itu harus kita sadari agar kita paham, karena kita ini adalah hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan juga taslim marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbihi wa salamuhu alaih, yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk ittiba untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dari perilaku beliau, perkataan beliau, ya, dan segala aktivitas yang beliau lakukan, ya, yang terdapat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga dengan salawat yang kita sampaikan kepada beliau bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, insyaallah. Jamaah salat maghrib, salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema tentang etika bertelepon atau etika komunikasi via handphone. Kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa handphone saat ini adalah salah satu alat komunikasi yang mau tidak mau kita menggunakannya, dikarenakan
nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, ya, apakah dari keluarga-keluarga kita, apakah di kalangan bisnis, perusahaan dan orang lain yang kita membutuhkannya dengan mudah, ya, tentunya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkomunikasi. Yang hal itu perlu kita syukuri jamaah yang dimuliakan Allah. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya di dalam masalah bertata krama atau beretika. Bahkan terhadap hal kecil pun di dalam Islam, ya, hal sekecil apapun itu dalam Islam ada etikanya, ya, ada adabnya. Termasuk juga berbicara atau berkomunikasi, ya, dengan lawan bicara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah membahas, ya, permasalahan etika berkomunikasi ini agar kita menjadi orang yang benar di dalam penggunaan gadget kita, dalam penggunaan handphone kita. Ya. Bahkan ada seorang ulama Syekh Dr. Bakar bin Abu Zaid yang menulis sebuah kitab berjudul Adabul Hadif, itu adab-adab di dalam bertelepon atau berkomunikasi lewat handphone. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ketahui dari etika berkomunikasi, ya, dan kita di sini berbicara dari sisi Islam, ya, versi Islam. Yang pertama, hendaklah kita tahu niat kita apa itu nelpon. Ketika kita ingin menelpon seseorang, itu niat kita apa? Apakah cuma sekadar iseng? Apakah menyambung silaturahim? Apakah menyambung ukhuwah dengan saudara kita? Ataukah ada perlu yang lain dan sebagainya? Kita harus tahu ada tujuan kita. Karena dari situlah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita bicarakan. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan bisa memberikan pahala ketika tujuannya positif, dan bisa memberikan, ya, dosa, ya, azab ketika dia dalam hal yang negatif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Kalau kita benar, insya Allah sesuai dengan syar'i, tujuan kita baik, maka insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah. Dan juga sebaliknya, ya, dan juga sebaliknya ketika kita dalam hal-hal yang negatif, ya, maka itu pun bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tujuan kita atau niat kita untuk, ya, berkomunikasi dengan orang lain, hendaklah jamaah yang dimuliakan Allah ketika kita sudah mulai menelpon, hendaklah kita menelpon apa adanya, dalam artian sesuai dengan kebutuhan kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita jangan sering-sering menelpon ngalor ngidul, ya, kesana kemari tidak jelas tujuannya A tapi bicarakannya sampai Z, sampai Y, sampai W dan sebagainya. Jangan biasakan seperti itu, ya. Karena apa? Bukannya kita mengatakan lebih bagus kita semakin meningkatkan ukhuwah, mempererat ukhuwah dengan saudara lain. Memang benar di satu sisi. Tapi di sisi lain dari lawan bicara kita, mungkin dia ada kesibukan lain yang akibat kita ngomong ngalor ngidul yang panjang, ya, lebar tersebut, sehingga terhalanginya dia melakukan aktivitas yang
seharusnya dia lakukan. Ya, mungkin kondisi kita ini kondisi lagi senggang, tapi belum tentu kondisi lawan bicara kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim ya, dia berbicara kepada orang itu sesuai dengan ya maksud dan tujuannya. Tetapi juga yang kita maksudkan enggak kaku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang butuh apa? Ini, saya butuh ini. Segera ya, ya, sudah. Assalamualaikum. Tidak juga seperti itu. Ya. Tidak juga seperti itu. Yang kita maksud jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita berbicara seperlunya, ya. Tidak usah terlalu berpanjang lebar, ya. Perlulah kita senyum dan sebagainya kepada dia, ya. Betul kata yang baik dan sebagainya, sehingga mengakibatkan pembicaraan kita itu menarik dan tidak bosan. Ya, apalagi kalau kita sering, dan ini fenomena yang ada, kalau kita sering panjang lebar ngomong, sering seperti itu, akhirnya lain kali ketika kita nelpon lagi orang lain dan dia lihat, wah kalau si ini nelpon panjang lagi pembicaraan, dia akan cap kita seperti itu. Walaupun kita mungkin nanti nelponnya cuma ya 2 menit, tetapi karena seringnya kita nelpon berpanjang lebar, akhirnya dia tidak angkat. Dan ini kejadian. Mungkin bapak-bapak ngalami ya seperti itu. Ya, kondisi-kondisi seperti itu. Selain itu juga jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Islam mengatur seperti itu sampai berbicara pun seadanya? Supaya juga kalau semakin lama kita berbicara, pulsa itu pun ngalir. Ustaz, saya banyak loh punya pulsa, paket data saya banyak. Ya bukan masalah itu. Pulsa yang lewat ngalor ngidul tersebut, panjang lebar tersebut itu dihisab. Dihisab, ditanyakan Allah nanti di hari kiamat. Nah, ini apakah kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah? Ya. Makanya berbicara seadanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya tanda keislaman seseorang, baiknya, bagusnya Islam seseorang itu adalah salah satunya kata Rasulullah, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan apa saja yang tidak penting, apa saja yang tidak bermanfaat. Kalau menurutnya tidak bermanfaat, tidak usah panjang kali lebar, cukup itu saja di dalam pembicaraan kita. Nah, ini perlu kita pahami. Karena ketika ada orang berbicara panjang kali lebar dan dia yang nelpon kepada kita, kita pun ketika kita punya hajat yang lain, kita pun tidak akan mungkin mengangkat seperti itu, atau kita ya cuekin dan sebagainya. Dan itu kan ya resahkan, padahal sebenarnya mungkin adalah sesuatu yang penting yang dia akan bicarakan, tetapi karena seringnya kita seperti itu, maka itu akan menjadikan hal negatif kepada orang lain. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menelpon atau berkomunikasi dengan orang lain, jangan menyusahkan penerima telepon. Jangan menyusahkan lawan bicara. Maksudnya apa? Kalau kita nelpon orang, ya lawan bicara, tidak usah main tebak-tebakan. Misalnya, kamu tahu siapa saya? Siapa ya? Dia bilang, siapa ya? Ayo tebak yuk. Mungkin kita ya bersanda gurau, tetapi ketika dia siapa tahu orang tersebut ada kesibukan yang lain dan diajak seperti itu dan bukan waktu yang tepat menurut lawan bicara, ya, ini akan menyusahkan orang lain, dan itu tidak dibolehkan kita menyusahkan orang lain. Ya. Atau kita mengatakan, kamu kenal saya ya? Ya. Kenal nggak sama suaraku? Biasa kan begitu. Ini biasanya yang seperti ini adalah orang teman-teman akrab, yang sudah akrab atau kadang yang lama nggak ketemu, kadang sampai main tebak-tebakan begitu. Ya. Kenal nggak dengan saya? Padahal mungkin waktu itu dia lagi, orang lawan bicaranya itu lagi sibuk, lagi ada urusan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lanjutkan seperti itu, dia mengatakan, "Kok kamu nggak save nomorku? Kok nggak di-save nomor saya?" Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita berbaik sangka sama orang. Ingat, HP orang lain itu macam-macam, berbeda-beda. Ada yang dayanya bagus, daya memorinya bagus, ada yang tidak, yang sudah penuh, full, sehingga tidak mampu lagi menampung daripada nomor-nomor yang lain. Atau bentuk HP-nya yang sering rusak-rusak sehingga bisa error dan sebagainya, itu bisa saja kemungkinan terjadi. Jadi jangan kita berprasangka buruk kepada orang lain jika dia tidak menyimpan nomor kita. Ya. Seperti itu. Ya, jadi juga jangan main tebak-tebakan. Karena pernah Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang mulia sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Ya, Jabir bin Abdullah bercerita, kata beliau, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fada'autu." Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fada'autu, kemudian aku memanggil beliau. Ya, di rumah beliau waktu itu. Ya. Faqala Nabi, dan Nabi mengatakan, "Man hadza?" Siapa? Ya mungkin Jabir bin Abdullah itu mengetuk lah, bahasa seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Siapa ini?" Kemudian faqultu, aku mengatakan, "Ana." Saya. Ya. Ini orang di luar, ini pintunya bukan seperti pintu ini yang tembus kaca. Pintunya seperti pintu biasa yang tidak tahu siapa itu. Dia cuma ngomong di luar itu, "Saya." Fa kharaja wa huwa yaqul, dan kemudian Nabi keluar dan mengatakan, "Ana." Ya. Nabi keluar dan mengatakan, "Saya." Di dalam tambahan di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, ka'annahu karihahu, seakan-akan Rasulullah nggak suka dengan itu. Jadi kalau ditanya siapa ini, ya jawab namanya, jangan tanya saya atau aku, kan bingung. Saya, aku itu siapa maksudnya? Jadi kalau ditanya orang siapa yang nelpon, ya sebut nama kita. Ya, nama saya ini, kenal nggak? Yang tinggal di sini dan sebagainya. Ya, sebut nama kita. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu hal itu kita perhatikan. Jadi jangan susahkan penerima telepon tersebut ya dengan main tebak-tebakan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kita perhatikan adalah orang yang menelpon hendaknya dia yang dahulu mengucapkan salam. Nah, tolong diperhatikan ini. Orang yang menelpon hendaknya dia yang dahulu mengucapkan salam. Karena kan selama ini yang mengucapkan salam siapa? Yang menjawab, yang lawan bicara kita. Kita yang nelpon, di sana yang ngangkat, ketika orang sana yang ngangkat, "Assalamualaikum." Sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa? Para ulama mengatakan karena orang yang menelpon ini seakan-akan dialah yang mengetuk pintu rumah orang lain. Jadi kalau kita mengetuk pintu, masa yang di dalam mengucapkan "Assalamualaikum", kan tidak mungkin. Masa tuan rumah sohibul bait yang mengatakan "Assalamualaikum", kan tidak mungkin. Pasti orang yang di luar tersebut. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita nelpon, ya, orang di sana ngangkat, kita yang bilang "Assalamualaikum", seperti itu. Kita yang mengucapkan salam, karena apa? Kita yang menelpon, seakan-akan itu kata para ulama kita yang mengetuk pintu rumahnya. Jadi kita yang harus mengucapkan salam kepada dia. Ya. Jadi kalau kita dapati suatu saat nanti ada orang yang kita telpon, dia menjawab "halo", jangan disalahkan. Kamu Islam enggak? Salam dulu dong. Bukan dia yang salam, tapi kita yang menelpon ini yang harus mengucapkan salam. Itu adabnya ya, adabnya.
Etikanya seperti itu. Dasarnya apa? Ulama mengambil dasar di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Rasulullah, "Idza laqitahu fasallim alaih." Jika kamu bertemu dengannya, dengan muslim yang lain, maka ucapkan salam. Jika kamu bertemu, jadi kita yang bertemu, kita yang ucapkan salam. Bukan yang ditemui yang mengucapkan salam, tetapi adabnya yang bertemu yang mengucapkan salam. Nah, jadi yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah mungkin perlu kita ya perbaiki lah ya. Jadi suatu saat kalau misalnya ada yang nelpon ya saya atau siapa, loh kok ustadznya enggak bilang salam ini, enggak terbiasa ya. Bukannya begitu, bukannya kita tidak mau menjawab salam, cuma adabnya itu adalah yang nelpon lah mengucapkan salam. Jadi apa yang kita jawab ketika kita nelpon, ya kita mengatakan ya atau halo ya, dan semisal seperti itu. Ya. Tinggal nanti di sana jawab apa enggak. Seperti itu. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jika ada seorang wanita yang ditelepon, apakah istri kita dan lain sebagainya, anak gadis kita atau sebagainya, maka beritahukan mereka jangan berlemah lembut ya di dalam menerima telepon. Apalagi maksudnya yang kita maksudnya adalah yang nelpon ini laki-laki. Ya, yang nelpon laki-laki. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 32, fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian wahai wanita berlemah lembut di dalam berbicara dengan lawan jenis laki-laki ya yang bukan mahram. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka kalau jika ada wanita berlemah lembut berbicara, maka lawan bicaranya yang laki-laki, yang lawan jenis ini akan bisa ada satu penyakit dalam hatinya. Dia akan menilai wanita ini. Misal, ketika kita nelpon, Assalamualaikum, dia bilang Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan ini? Maaf, dia lagi dengan lemah lembut seperti itu, ini bisa ya membuat penyakit hati di dalam jiwa seorang lelaki tersebut. Akhirnya dia bilang, ya di dalam hatinya mengatakan, wanita ini boleh juga. Dari suaranya Masya Allah banget. Pakai Masya Allah lagi ya. Dari suaranya aku kayaknya mungkin dia akan menggodanya atau berbicara dengan panjang lebar, akhirnya menjadi fitnah. Tetapi juga bukan wanita tersebut bukan menjawab dengan kasar. Ya, Assalam, kenapa? Bukan. Ya seperlunya. Ya. Ketika wanita itu ditelepon, hendaklah dia kalau seorang wanita muslimah dia akan mengatakan ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada perlu dengan siapa? Biasa saja, dia tidak berlemah lembut, tidak meliuk-liukkan dan mendesah-desahkan suaranya, tidak. Karena apa? Akan timbul fitnah jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kita tahu sendiri, Nabi SAW sudah mewasiatkan kepada kita, mengabarkan kepada kita, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah, sebuah hal yang bisa besar bahayanya setelah aku meninggal, yaitu adalah nisa, wanita. Menunjukkan wanita itu adalah fitnahnya besar. Bayangkan kita tidak pernah bertemu saja dengan orang tersebut. Kalau kita yang nelpon, suaranya begitu indah, bagus, mendayu-dayu atau mendesah dan sebagainya, apa yang terjadi di dalam hati seorang ya laki-laki tersebut? Ketika laki-laki normal dia akan mengatakan, waduh. Makanya itu jamaah yang dimuliakan Allah perlu kita sampaikan kepada istri kita dan juga anak-anak gadis kita agar tidak
berlebihan di dalam berbicara ketika dengan lawan jenis jika menerima telepon atau menelpon. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dilarang bagi kita untuk menggunakan HP orang lain tanpa izinnya. Walaupun itu kita temannya. Jadi dilarang kita meminjam atau menggunakan HP orang lain tanpa izinnya. Walaupun dia adalah teman kita. Karena kita tidak tahu apa isi handphonenya. Apalagi yang lebih dilarang lagi adalah ketika sudah pegang HP teman dibuka-buka. Dibuka WA-nya, dibuka Instagram-nya, dibuka Facebook-nya, itu nggak boleh. Karena apa? Akan bisa terjadi salah paham. Akan terjadi buruk sangka di dalam diri kita yang melihat handphone teman kita ini. Misal, di dalam handphone teman kita, ketika kita lihat WA-nya, contoh, WhatsApp-nya ketika kita lihat, ada di situ perempuan dia tulis honey, ya. Atau my honey, atau cintaku, sayangku, dan sebagainya. Dia mengatakan, hati-hati ya sayang. Kita akan berpikir, wah, laki-laki ini nama istrinya adalah misalnya Maisaro, misalnya adalah Ratna. Kok di sini ditulis sayangku? Jangan-jangan ini willnya, ya, selingkuhannya, pelakor seperti itu. Akhirnya dia berburuk sangka kepada temannya. Padahal ternyata Mayahani ini adalah istrinya. Ya. Betapa banyak orang bisa terjadi seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah, dikarenakan salah sangka. Ya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa mudarat yang bisa terjadi. Dan juga mungkin ada satu rahasia yang dimiliki orang tersebut, teman kita yang punya HP tersebut, akhirnya kita buka dan terbongkar akhirnya. Sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, ini kan juga merupakan dosa bagi orang tersebut. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala la tadlimu, ala la tadlimu, ala la tadlimu, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Apa kata Rasulullah? Janganlah kalian berbuat zolim. Janganlah kalian berbuat zolim. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Menunjukkan hal itu tidak boleh kita lakukan. Innahu la yahillu malum ri'in illa bitibin nafsin minhu. Sesungguhnya tidak halal, kata Rasulullah. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim diambil kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Harta adalah milik orang lain. Bagaimana juga HP adalah milik orang lain. Itu juga tidak boleh kita ambil, kita pergunakan kecuali atas izin daripada orang tersebut. Mungkin dia lagi tidur. Karena teman baik kita, dia lagi tidur, kita iseng, terbuka HP-nya. Kita buka, nggak boleh tuh. Haram hukumnya. Ya, membuka HP orang lain. Ya. Bagaimana dengan istri? Nah, ini. Yang terjadi istri yang buka HP kita. Ya. Pada dasarnya jamaah yang dimuliakan Allah, istri pun nggak boleh buka HP kita. Pada dasarnya seperti itu. Ya. Karena apa? Ya banyak hal-hal yang mungkin kita rahasiakan ya, dari perusahaan dan sebagainya, sehingga tidak perlu istri kita mengetahui. Tidak perlu. Makanya ya para istri hendaklah cari suami-suami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit untuk berprasangka buruk kepada suaminya. Pulang lagi, suamiku terlambat lagi pulangnya, terlambat lagi. Jangan lagi berpikiran lagi dia, jangan-jangan dia punya wanita idaman lain. Ternyata suaminya cari kerja, kasihan untuk istrinya juga. Karena apa? Kenapa istrinya berpikir begitu? Karena kebanyakan nonton sinetron. Di sinetron begitu, pulangnya lambat itu banyak. Punya selingkuhan lain, pelakor dan sebagainya. Nah, ternyata dia samakan hal itu, kejadian itu, sinetron itu dengan suaminya. Akhirnya dia berprasangka buruk sama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
hal juga yang harus kita perhatikan di dalam etika berkomunikasi adalah hendaklah kita mematikan ponsel kita atau silent, atau kalau tidak mau silent ya digetarkan saja tapi tetap ada signalnya, misal seperti itu ketika di dalam masjid. Ya. Karena apa? Tujuannya adalah agar tidak mengganggu orang lain. Karena di dalam masjid itu adalah tempat beribadah kepada Allah. Apakah mungkin nanti ada orang ngaji terganggu dengan suara HP kita yang begitu nyaring, ya? Belum lagi ketika dia sholat bareng berjamaah, ya, bunyi itu HP. Pernah Pak, saya di Balikpapan pernah. Minta maaf yang daerah Balikpapan. Di perumahan elit waktu itu. Sholatlah di salah satu masjidnya. Ketika waktu itu sholat zuhur atau asar, kan sholatnya enggak bersuara. Ya, tiba-tiba salah seorang jamaah itu HP-nya berbunyi, ya, musik lagu yang lagi terkenalnya di zaman itu, ya, bunyi, nggak dimatikan, bunyi sebunyi-bunyi Pak, panjang. Akhirnya ya kita yang lihat, oh ini lagunya ini begini kok, kok lama banget dan sebagainya. Ya. Apalagi tidak tahu bagaimana etika untuk ketika HP berbunyi. Ya. Akhirnya apa jamaah ini dimuliakan Allah? Orang lain terganggu dengan bunyi tersebut sehingga berpikiran harusnya dia khusyuk, konsentrasi dalam beribadahnya kepada Allah, ternyata akhirnya dia terganggu dengan lagu-lagu yang lain. Jadi kalau suatu saat, kadang memang seperti itu Pak ya, dalam artian satu saat kadang kita tidak sadar HP kita itu berdering saat sholat. Maka caranya bagaimana? Para ulama membolehkan kita untuk mematikan HP tersebut. Kalau di dalam kantong kita tahu ini mana tombolnya, oh ini tombolnya, pencet. Jangan dibiarkan. Karena kenapa orang lain itu biarkan sampai dia berbunyi terus? Karena mereka tidak tahu tentang fikih sholat. Dia taunya melakukan gerakan lebih dari 3 kali batal sholatnya. Padahal tidak seperti itu juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan yang dilakukan jika memang betul-betul ada hajat, ada keperluan, maka itu diperbolehkan. Contohnya tadi mematikan HP, itu kan gerakan di luar sholat, mematikan HP. Ya. Itu adalah diperbolehkan. Jadi jangan dibiarkan HP bunyi sebunyi-bunyinya, apalagi yang nelpon itu lama sudah mati, ditelepon lagi sama orang tersebut, dibiarkan aja. Tetap harus matikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini etika di dalam masjid. Jadi tujuannya seperti itu supaya tidak mengganggu daripada orang lain. Dan kita, nah ini juga bagi kita yang sudah tahu, nanti ketika suatu saat lihat seperti itu, jangan orang itu dimarahi. Kenapa? Karena mungkin dia belum tahu. Apakah orang belum tahu dikenakan hukum? Tidak. Apalagi kita katakan, kamu itu kenapa tidak dimatikan HP-mu? Ya, mengganggu sholat aja. Ya mungkin dia tidak tahu caranya mematikan HP-nya. Makanya di situ nanti ketika dia selesai kita bersendirian, silahkan bicara dengan dia, Pak. Salah satu cara untuk ajarkan cara yang terbaik kepada dia. Mungkin dia tidak tahu selama ini bagaimana cara untuk mematikan HP di dalam sholat. Ya mungkin ya. Dia biarkan, karena berapa kali saya temui seperti itu ya, panjang-panjangnya itu dia nelpon, orang dari luar itu nelpon, itu juga dia tidak matikan, dan itu kan berpengaruh pada sholat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal juga yang harus diperhatikan di dalam etika berkomunikasi, ya, kita persingkat ya. Yang terakhir saja adalah menghindari nada dering yang seperti ayat-ayat Quran, seperti azan, ya, dan sejenisnya. Dihindari. Maksudnya jangan dijadikan ringtone. Jangan dijadikan itu nada dering. Kenapa? Bukannya itu Islami. Ya.
satu sisi bagus. Tetapi dari sisi-sisi yang lain jamaah yang dimuliakan Allah itu kurang tepat. Kenapa? Alasannya. Yang pertama, ketika kita menjadikan ringtone kita itu azan atau ayat-ayat, dia suatu saat bisa saja ketika itu waktu itu berbunyi di tempat yang tidak bagus, contohnya WC, di dalam WC. Dan itu kejadian Pak, saya alami. Dulu kan saya tidak terlalu percaya, masa sih, kan bagus ini begini ya, jadikan ringtone, ya, syiar, azan dan sebagainya. Pernah satu saat waktu saya kuliah dulu, saya masuk WC masjid umum, ya bukan di rumah saya, di tempat umum. Saya masuk, kan tidak mungkin HP saya taruh luar. Ya, saya bawa masuk dalam WC. Pas saya buang air kecil, bunyi itu azan Pak. Allahu Akbar di dalam WC itu. HP saya ya Allah. Betul kata para ulama. Ternyata bunyinya itu ya kan tidak pantas ya di dalam WC itu disenandungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bagaimana kalau dalam WC di situ ngaji Allahu la ilaha dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, ketika berbunyi di tempat yang tidak bagus, maka dia akan menjadi tidak bagus. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, larangan dari para ulama kita adalah kenapa jangan dijadikan ringtone seperti itu? Karena jika kita tidak tahu caranya atau etikanya, kita akan matikan HP tersebut atau kita angkat HP tersebut ketika ada yang berbunyi di saat yang tidak tepat. Contoh, ketika misalnya asyhadu alla ilaha, langsung kita angkat. Ayo, halo, siapa ini dan sebagainya. Apakah kita tahu itu memutus daripada kalimat, dan memutus kalimat itu bisa fatal akibatnya jamaah yang dimuliakan Allah. Apa artinya asyhadu alla ilaha? Aku bersaksi Allah tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Padahal di dunia ini ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ketika ayat terputus, harusnya ayat itu kalau kita hentikan jamaah yang dimuliakan Allah adalah setelah ayat itu berakhir baru kita hentikan. Setelah datangnya wakaf ya, baru kita hentikan. Jangan ketika lagi melantunkan ayat kemudian kita potong dengan kita angkat seperti itu. Itu merusak makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa berakibat buruk ya, dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Itu alasan para ulama kita kenapa ya tidak diperbolehkan menjadikannya ringtone seperti itu. Makanya ya ringtone itu yang biasa-biasa saja. Ya, tidak usah yang terlalu berlebihan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin ya sedikit apa yang kita biasa sampaikan dari etika komunikasi, walaupun ada beberapa poin. Kita mungkin perluas saja dengan tanya jawab. Falyatafaddal mashkurun.